Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin rumah tangga adalah tanggung jawab seorang pria. Bahkan harus hati-hati dengan perbuatan yang bisa menjadikan dosa suami terhadap istri yang sangat dibenci Allah. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang melanggar hak-hak istri. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah menjadi tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun, pastinya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu dapat berjalan mulus, sebab tentu cobaan dan juga rintangan selalu saja dapat hadir. Untuk itu diperlukan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri, terdapat perbedaan kedudukan tentunya, baik bagi suami atau juga istri, sebagaimana kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Namun, istri memiliki posisi yang istimewa, terutama bagi mereka yang dapat menjadi ciri-ciri istri solehah, sebagaimana Rasulullah SAW. Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia, yaitu istri yang solehah. Sedangkan kedudukan kaum laki-laki dalam rumah tangga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Mereka diwajibkan untuk saling menjaga, bukan hanya menjaga dari urusan dunia, melainkan juga akhirat. Jika sang istri punya kewajiban, maka suami pun harus memenuhi kewajibannya kepada istri. Banyak hal yang luput dari pandangan suami karena merasa jika sudah menafkahi keluarga, kewajibannya telah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang penting tapi seringkali diabaikan. Maka hanya suami yang bertanggung jawab sajalah yang bersedia melakukan introspeksi dengan melihat dosa yang paling sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Oleh karena itu, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah. Sebelum kita membahas apa saja dosa suami terhadap istri yang sering dilakukan dan sangat dibenci Allah, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Dan berikut ini dosa-dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang dapat masuk sebagai kategori perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga sendiri, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka
pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah pada istri. Sudah banyak contoh para suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa besar bagi seorang suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk si suami, namun diabaikan dan tak diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami dan memimpin suami. Ada suami yang hidup dengan ditanggung istrinya yang bekerja siang malam, padahal si suami tidak punya alasan atau uzur syar'i yang memperbolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah sebagai pemimpin keluarga, sebagaimana firman Allah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya, suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seseorang yang beriman, sebagaimana bunyi hadis berikut. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan rumah karena merasa sudah lelah bekerja. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri, terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istri, ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal itu, jangan sekali-kali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya, dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa. Yang kesembilan, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikannya dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah. Yang kesepuluh, bersikap baik pada orang lain tapi bersikap buruk pada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai, berucap dengan kata-kata lembut dan perhatian, hal itu bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-11, meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda, namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Bahkan istri memiliki posisi yang istimewa, penghargaan Islam terhadap kaum wanita, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi.
wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara. Dan bila wanita buruk, maka negara juga ikut buruk. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi dosa suami yang sangat dibenci Allah. Semoga kita bisa dijauhkan dari suami yang seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.